Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan dan pemahaman umum part 7. Kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 59. Apa topik yang mungkin dibahas di antara paragraf pertama dan paragraf kedua? Oke, kita baca dulu paragraf pertama dan paragraf kedua untuk bisa mengetahui apa sih topik yang dibahas di antara dua paragraf tersebut. Kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya, sejak wabah Februari lalu, pada Kamis 30 bulan 4, Korea Selatan mencatat tidak ada kasus baru COVID-19 yang berasal dari penularan domestik. Pemerintah melaporkan terdapat 4 kasus impor, semuanya ditemukan di sejumlah bandara sehingga total kasus menjadi 10.675. Ini adalah penularan harian terendah dalam 2 bulan, menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea Selatan. Oke, pada intinya, paragraf pertama ini membahas terkait dengan kasus COVID-19 yang terjadi di Korea Selatan. Kita lanjut dulu ke paragraf kedua. Ketika wabah virus corona mencapai puncak pada Februari lalu, ada ratusan kasus baru tercatat setiap hari yang menjadikan Korsel sebagai salah satu negara paling parah terdampak COVID-19 di luar Cina. Oke, cukup sampai sini dulu. Karena pada intinya, paragraf 2 ini membahas terkait dengan kasus di Korea Selatan. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf 2 ini sama-sama membahas terkait dengan kasus COVID-19 yang terjadi di Korea Selatan. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi yang A, tindakan medis yang dilakukan. Ini tidak ya, tindakan medis tidak bisa kita jadikan topik di antara paragraf pertama dan paragraf kedua karena antara paragraf pertama dan paragraf kedua itu masih membahas terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di negara tersebut. Kemudian opsi yang B, kebijakan yang dilakukan pemerintah. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena kita lihat di sini, di paragraf pertama, pemerintah melaporkan dan ada juga di kalimat 3 ini adalah penurunan harian terendah menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea Selatan. Artinya ini terkait dengan pemerintah atau pihak-pihak yang berperan penting terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Korea Selatan. Berarti ini harus membahas terkait dengan apa sih kebijakan yang dilakukan pemerintah atau apa sih kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus COVID-19. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang B. Kemudian opsi yang C, tingkat penyebaran virus. Ini juga tidak. Opsi yang D, prediksi berakhirnya penyebaran virus. Ini juga tidak, karena paragraf pertama itu masih membahas terkait dengan bagaimana awal munculnya kasus COVID-19 pada Korea Selatan. Opsi yang E, sikap yang dilakukan warga untuk memutus rantai penularan. Ini juga tidak. Ini tidak ada kaitannya dengan sikap warga. Berarti yang paling memungkinkan untuk jawaban soal nomor 59 adalah opsi yang B, kebijakan yang dilakukan pemerintah. Next, kita lanjut ke soal nomor 60. Tujuan teks di atas adalah. Nah, setengah teks ini, yaitu paragraf 1 dan paragraf 2, sudah kita baca terkait dengan bagaimana kasus COVID-19 di Korea Selatan. Jadi, kita lanjut dulu ke paragraf selanjutnya untuk mengetahui secara keseluruhan apa sih yang dibahas dari teks ini supaya kita bisa juga ketahui bahwa apa sih tujuan dari teks ini. Kemudian ke paragraf 3. Kini, menurut Laura Bicker, taman-taman penuh dengan warga yang bertertawa bersama teman dan kerabat. Mereka berpiknik di pinggir sungai Han, bandara-bandara penuh dengan para penumpang yang hendak menuju Pulau Jeju untuk berlibur. Bagaimanapun, ada pula kerisauan soal datangnya gelombang kedua. Ke paragraf keempat, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P4 Korea Selatan mengumumkan bahwa pandemi ini akan kembali melanda. Lembaga itu mendesak semua warga untuk tetap mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berada dalam kerumunan massa, serta mengimbau yang merasa sakit untuk diam di rumah. Nah, setelah kita baca keseluruhan paragrafnya, kita bisa ketahui bahwa ini merupakan perkembangan virus corona di Korea Selatan. Di paragraf pertama, ini membahas terkait dengan awal mula munculnya kasus COVID-19 yaitu Februari. Kemudian di paragraf 2 ini masih membahas terkait dengan bagaimana kasus itu terjadi, tapi di sini dijelaskan juga bahwa dokter dan perawat itu sudah keletihan dalam menangani virus corona. Kemudian ke paragraf 3. Paragraf 3 ini membahas bahwa
virus corona sudah dapat dikendalikan sehingga sudah banyak orang-orang yang bisa berlibur khususnya ke Pulau Jeju. Kemudian di paragraf terakhir ini membahas lagi terkait dengan adanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Jadi pada intinya paragraf 1, 2, 3, dan 4 ini membahas terkait dengan perkembangan COVID-19 di Korea Selatan. Nah, tinggal kita cari mana sih opsi yang A menjelaskan Korea Selatan sebagai negara paling parah setelah Cina, terakhir terkait penyebar COVID-19. Ini tidak, ini hanya ada di paragraf 2. Opsi yang B menggambarkan Korea Selatan yang terbebas dari pandemi. Ini juga tidak, ini hanya ada di paragraf ketiga. Jadi, kalau kita berbicara terkait dengan tujuan teks, maka tujuan itu pasti berkaitan dengan masing-masing inti pokok di setiap paragraf. Jadi, bukan hanya di paragraf pertama, bukan hanya di paragraf ketiga, tapi seluruh paragraf yang ada dalam teks. Kita lanjut ke opsi yang C, memperlihatkan tenaga medis yang mendapatkan apresiasi selama pandemi. Ini juga tidak, ini hanya ada di paragraf kedua. Opsi yang D, menjelaskan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus penularan virus. Ini juga tidak, ini kayaknya ada di paragraf kedua. Kemudian opsi yang E menunjukkan perkembangan pandemi di Korea Selatan. Nah, ini nih yang paling tepat karena mencakup keseluruhan paragraf yang ada dalam teks, baik itu paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Kita lanjut ke soal nomor 61. Berdasarkan bacaan di atas, jika terjadi kasus baru tercatat terus-menerus, maka kasus baru terus-menerus ini kayaknya ada di paragraf 2. Di kalimat pertama, nah ini nih, ketika wabah virus corona mencapai puncak pada Februari lalu, ada ratusan kasus baru tercatat setiap hari yang menjadikan Korea sebagai salah satu negara paling parah terdampak COVID-19 di luar Cina. Kemudian lanjut kalimatnya, wartawan BBC di Seoul, Laura Bicker, terkenang ketika dia menyaksikan para dokter dan perawat yang kelatihan di Daegu, kota yang paling parah terdampak di Korea. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika ada kasus baru tercatat, maka para dokter atau perawat atau tenaga medis itu akan sangat keletihan menangani kasus COVID-19 yang terjadi di negara tersebut. Nah, tinggal kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, masyarakat Korsel tidak akan berlibur, ini kurang tepat. Opsi yang B, tidak akan terjadi gelombang kedua, ini juga tidak. Opsi yang C, rumah sakit dan tenaga medis sangat kesulitan. Nah, ini nih yang paling tepat. Ini sudah ada dijelaskan di paragraf 2. Jadi kita ambil yang pasti-pasti saja. Kita lihat opsi yang D, pemerintah akan melakukan lockdown. Ini belum tentu, ini belum pasti. Opsi yang E, Korea akan menjadi negara parah ketimbang Cina terkait kasus COVID-19. Ini juga belum pasti. Jadi yang antara opsi A, B, C, D, dan E yang pasti itu cuma opsi yang C. Karena ini sudah ada dijelaskan di paragraf kedua bahwa wartawan BBC di Seoul itu menyaksikan bahwa para dokter dan perawat keletihan di Daegu untuk menangani kasus COVID-19 yang terjadi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 62. Penggunaan kata depan yang tidak tepat dapat ditemukan dalam kalimat. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, kalimat 1. Untuk pertama kalinya sejak wabah Februari lalu, pada Kamis 30 April, Korea Selatan mencatat tidak ada kasus baru COVID-19 yang berasal dari penularan domestik. Nah, kata depannya di sini adalah untuk. Ini tidak ada masalah, berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, pemerintah melaporkan terdapat 4 kasus impor, semuanya ditemukan di sejumlah bandara, sehingga total kasus menjadi 10.675. Kata depannya adalah pemerintah, ini juga tidak ada masalah. Kemudian opsi yang C, kalimat 3. Ini adalah penurunan harian terendah dalam 2 bulan menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea Selatan. Kata depannya adalah ini, di mana kata ini merujuk pada kalimat sebelumnya atau kalimat 2. Berarti bukan opsi yang C juga. Ini tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke opsi yang D, kalimat 4. Kita baca dulu. Ketika wabah virus corona mencapai puncak pada Februari lalu, ada ratusan kasus baru tercatat setiap hari yang menjadikan Korsel sebagai salah satu negara paling parah terdampak COVID-19 di luar Cina. Nah, kata depan kalimat 4 ini adalah ketika. Ketika. Nah, penggunaannya salah. Seharusnya menggunakan kata sejak. Kenapa? Karena kalau kita ambil kata ketika ini hanya merujuk pada satu waktu. Sedangkan kalau kita ambil saja sejak, maka
kata sejak ini merujuk pada beberapa waktu, jadi bukan hanya satu waktu saja. Sedangkan di kalimat keempat ini bukan hanya satu waktu, tapi ada beberapa waktu, yaitu waktu apa nih? Waktu ketika wabah virus corona mencapai puncak pada Februari lalu, dan ada ratusan kasus baru tercatat setiap hari. Berarti ini terjadi beberapa waktu, bukan hanya satu waktu saja, bukan hanya pada puncak Februari lalu, tetapi setelah Februari lalu juga ada kasus-kasus baru tercatat setiap hari. Berarti ini menunjukkan adanya beberapa waktu, sehingga penggunaannya adalah sejak, bukan ketika. Berarti penggunaan kata depan yang tidak tepat adalah opsi yang D, kalimat 4. Tapi coba kita lihat kalimat 5. Kalimat 5, wartawan BBC di Seoul, Laura Bicker, terkenang ketika dia menyaksikan para dokter dan perawat yang kelatihan di Daegu, kota yang paling parah terdampak di Korsel. Nah, ini juga tidak ada masalah. Jadi sudah tepat bahwa opsi yang benar untuk soal nomor 62 adalah opsi yang D, kalimat 4. Kita lanjut ke soal nomor 63. Pola kalimat 13 adalah kalimat 13 mana nih? Oh, ada di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Kita baca, lembaga itu mendesak semua warga untuk tetap mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berada dalam kerumunan massa, serta mengimbau yang merasa sakit untuk diam di rumah. Nah, ini adalah pola kalimat apa nih? Nah, lembaga itu adalah subjek, mendesak adalah predikat, semua warga adalah objek, dan untuk tetap mencuci tangan, menjaga jarak sampai kalimat terakhir ini adalah pelengkap. Jadi pola kalimatnya adalah SPO, PEL, opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 64. Kalimat yang menunjukkan fakta dapat kita temukan dalam kalimat fakta. Kebalikan dari fakta apa? Kebalikannya adalah opini. Nah, kalimat fakta adalah kalimat yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Biasanya ditandai dengan adanya data atau pernyataan dari sumber-sumber yang terpercaya. Sedangkan opini adalah kebalikan dari kalimat fakta, di mana kebenarannya belum dapat dipastikan karena ini hanya bersifat asumsi pribadi atau asumsi orang-orang. Nah, karena di sini dikatakan kalimat yang menunjukkan fakta, berarti tinggal kita analisis masing-masing opsi jawabannya dan kita lihat apakah di kalimat tersebut ada data atau pernyataan yang berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Kita lihat opsi yang A, kalimat 5. Wartawan BBC di Seoul, Laura Bicker, terkenang ketika dia menyaksikan para dokter dan perawat yang kelatihan di Daegu, kota yang paling parah terdampak di Korsel. Nah, berarti kalimat kelima ini adalah sebuah pernyataan atau sebuah hal yang disaksikan oleh wartawan BBC di Seoul, yaitu Laura Bicker. Artinya ini merupakan kalimat fakta karena berasal dari sumber yang terpercaya, yaitu wartawan BBC di Seoul. Bahkan disebutkan namanya, yaitu Laura Bicker. Berarti opsi yang A ini atau kalimat 5 ini adalah kalimat fakta. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke opsi yang B, kalimat 2. Pemerintah melaporkan terdapat 4 kasus impor. Semuanya ditemukan di sejumlah bandara, sehingga total kasus menjadi 10.675. Nah, ini juga merupakan kalimat fakta karena ada data atau angka yang berasal dari sumber terpercaya. Sumbernya yaitu pemerintah. Jadi opsi yang B ini juga merupakan kalimat fakta. Kemudian opsi yang C. Opsi yang C, kalimat 1. Untuk pertama kalinya sejak wabah Februari lalu, pada Kamis 30 April, Korea Selatan mencatat tidak ada kasus baru COVID-19 yang berasal dari penularan domestik. Nah, ini juga merupakan kalimat fakta karena ada bulan, ada hari, bahkan ada tanggal, dan juga ada pernyataan dari pihak yang dapat dipercaya, yaitu pihak Korea Selatan. Berarti opsi yang C atau kalimat pertama ini juga merupakan kalimat fakta. Kita lihat opsi yang D, kalimat 6. Mereka berkata akan melakukan apapun yang mereka bisa agar penularan bisa dikendalikan selagi sejumlah ambulans mengantri di sekitar rumah sakit. Lapor Laura Bicker. Berarti ini juga merupakan kalimat fakta karena dilaporkan oleh Laura Bicker, di mana Laura Bicker adalah wartawan BBC di Seoul. Berarti opsi yang D atau kalimat 6 ini juga merupakan kalimat fakta. Nah, kalimat 5, 2, 1, 6 merupakan kalimat
fakta. Berarti kalau seperti itu yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu semua pernyataan fakta. Next, kita ke soal nomor 65. Penggunaan imbuhan yang tidak tepat dapat kita temui dalam kalimat. Oke, tinggal kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Ke opsi yang A, kalimat 8. Kini, menurut Laura Bicker, taman penuh dengan warga yang bertertawa bersama teman-teman dan kerabat. Ada kata bertertawa. Nah, ini penggunaannya salah atau kalimatnya salah. Imbuhan ber ini tidak perlu ada. Jadi cukup tertawa. Karena kalau kita ambil kata bertertawa, itu kalimatnya menjadi ambigu. Katanya menjadi ambigu dan ini tidak ada di KBBI. Jadi, kalau seperti itu, penggunaan imbuhan yang tidak tepat adalah opsi yang A, kalimat 8. Tapi coba kita lihat opsi yang lainnya dulu. Opsi yang B, kalimat 9. Kalimat 9 mana nih? Mereka berpiknik di pinggir sungai Han. Berpiknik. Ada imbuhan ber. Ini juga sudah tepat. Berarti bukan opsi yang B. Kemudian opsi yang C, kalimat 10. Kalimat 10 mana nih? Bandara-bandara penuh dengan para penumpang yang hendak menuju Pulau Jeju untuk berlibur. Di sini ada imbuhan me, ada imbuhan ber. Ini penggunaannya sudah tepat. Berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D. Opsi yang D, kalimat 11. Bagaimanapun, ada pula kerisauan soal datangnya gelombang kedua. Ini ada imbuhan ke dan an. Ini tidak ada masalah. Opsi yang E, kalimat 12. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea Selatan mengumumkan bahwa pandemi ini akan kembali melanda. Ini ada imbuhan me dan kan. Ini tidak ada masalah. Jadi, sudah tepat ya bahwa imbuhan yang tidak tepat adalah opsi yang A, kalimat 8, yaitu kata bertertawa seharusnya diganti menjadi tertawa. Next, kita ke soal nomor 66. Makna kata kerisauan dalam kalimat 11 dapat kita temukan dalam pernyataan. Kerisauan itu berasal dari kata risau atau khawatir. Nah, tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, paman mendadak harus dibawa ke rumah sakit. Ini tidak tepat atau maknanya tidak sama. Opsi yang B, pola makan yang baik perlu diperhatikan sejak dini. Ini juga tidak. Opsi yang C, Hani jatuh dari sepeda hingga terluka. Ini tidak. Opsi yang D, ibu selalu khawatir dengan keadaanku di perantauan. Nah, ini nih yang paling tepat. Ada kata khawatir, di mana kata khawatir ini sama artinya dengan kerisauan atau risau. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lihat opsi yang E, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Ini tidak. Kita lanjut ke soal nomor 67. Inti dari kalimat 4 adalah, kalimat 4 kita baca, ketika wabah virus corona mencapai puncak pada Februari lalu, ada ratusan kasus baru tercatat setiap hari yang menjadikan Korsel sebagai salah satu negara paling parah terdampak COVID-19 di luar Cina. Walaupun kalimat keempat ini panjang, tapi pada intinya kalimat 4 ini hanya ingin mengatakan bahwa Korsel adalah salah satu negara paling parah terdampak COVID-19 di luar Cina. Berarti tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, wabah virus corona mencapai puncak, ini tidak. Opsi yang B, Korsel sebagai salah satu negara paling parah. Nah, ini nih yang paling tepat. Korsel sebagai salah satu negara paling parah. Kita lihat opsi yang C, ada ratusan kasus baru tercatat. Ini tidak. Opsi yang D, Korsel negara paling parah terdampak COVID-19. Ini salah. Yang buat salah adalah kata paling parah. Seharusnya ini adalah salah satu, bukan negara yang paling parah. Karena setelah Korsel masih ada negara-negara parah, khususnya Cina. Berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, negara terdampak COVID-19. Ini juga tidak. Jadi, soal nomor 67 yang paling tepat adalah opsi yang B. Korsel sebagai salah satu negara paling parah. Next, kita ke soal nomor 68. Kesalahan penggunaan tanda baca dapat ditemukan dalam kalimat. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, kalimat 8. Kini, menurut Laura Bicker, taman-taman penuh dengan warga yang bertertawa bersama teman dan kerabat. Di sini ada dua tanda baca koma setelah kata kini dan setelah menurut Laura Bicker. Nah, ini penggunaannya sudah tepat. Tanda koma di sini berfungsi untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Jadi penggunaannya sudah tepat. Kalau tepat, maka bukan opsi yang A jawabannya.
Ke opsi yang B, kalimat 4. Kalimat 4, ketika wabah Februari Corona mencapai puncak pada Februari lalu, ada ratusan kasus baru tercatat setiap hari yang menjadikan Korsel sebagai salah satu negara paling parah terdampak COVID di luar Cina. Ada tanda baca koma di sini. Ini juga penggunaannya sudah tepat untuk mengapit dua kalimat yang tidak setara. Berarti bukan opsi yang B. Next, kita ke opsi yang C, kalimat 5. Wartawan BBC di Seoul, Laura Bicker, terkenang ketika dia menyaksikan para dokter dan perawat yang kelatihan di Daegu, kota yang paling parah terdampak di Korsel. Nah, ini ada 3 tanda baca koma. 1, 2, 3. Nah, seluruh penggunaannya ini sudah tepat untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Jadi, opsi yang C bukan jawabannya. Opsi yang D, kalimat 6. Mereka berkata akan melakukan apapun yang mereka bisa agar penularan bisa dikendalikan, selagi sejumlah ambulans mengantri di sekitar rumah sakit. Nah, ini ada 2 tanda baca. Tanda baca yang pertama adalah tanda petik 2. Nah, ini penggunaannya sudah tepat untuk mengapit sebuah pernyataan. Kemudian ada tanda baca koma ini nih. Ada 2 tanda baca koma. Nah, apakah ini salah? Ada salah satunya yang salah. Kalau untuk sebelum kata selagi atau setelah kata dikendalikan, ini penggunaannya sudah tepat untuk mengapit 2 kalimat yang berbeda atau sebagai keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Nah, yang salah ini adalah tanda komanya. Seharusnya setelah tanda petik 2, bukan sebelum tanda petik 2. Jadi, seharusnya seperti ini, rumah sakit, kemudian tanda petik 2 langsung koma, bukan koma dulu. Jadi seperti itu ya. Nah, karena kalimat 6 ini salah, berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lihat dulu opsi yang E. Untuk mengapresiasi para tenaga medis, gedung-gedung utama di Seoul memancarkan sinar biru pada malam hari. Ini tidak ada tanda baca, ada sih tanda baca titik, tapi ini tidak perlulah karena memang setiap akhir kalimat pasti ada tanda titik. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Kalimat yang mengandung pemborosan kata dapat ditemui dalam kalimat. Oke, kalimat pemborosan atau tidak menggunakan kehematan kata. Nah, pemborosan kata adalah salah satu ciri bahwa kalimat tersebut tidak efektif karena salah satu ciri kalimat efektif itu adalah kehematan kata. Dengan kata lain, tidak adanya pemborosan kata. Kita tinggal analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, kalimat 1. Untuk pertama kalinya, sejak wabah Februari lalu, pada Kamis 30 April, Korea Selatan mencatat tidak ada kasus baru COVID-19 yang berasal dari penularan domestik. Oke, ini tidak ada masalah. Kalimatnya sudah tepat dan tidak ada kata yang boros. Kita lanjut kalimat 2. Pemerintah melaporkan terdapat 4 kasus impor. Semuanya ditemukan di sejumlah bandara sehingga total kasus menjadi 10.675. Ini juga tidak ada masalah. Ke kalimat 3, ini adalah penurunan harian terendah dalam 2 bulan menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea Selatan. Ini tidak ada masalah. Ke opsi yang D, kalimat 4. Ketika wabah virus corona mencapai puncak pada Februari lalu, ada ratusan kasus baru tercatat di setiap hari, yang menjadikan Korsel sebagai salah satu negara paling parah terdampak COVID-19 di luar Cina. Ini juga tidak ada masalah. Kita lihat opsi yang E. Wartawan BBC di Seoul, Laura Bicker, terkenang ketika dia menyaksikan para dokter dan perawat yang kelatihan di Daegu, kota yang paling parah terdampak di beberapa Korsel. Nah, ini nih ada kata yang salah. Sorry, bukan kata yang salah, tapi kata yang boros atau tidak hemat. Kata apa itu? Kata para. Ini tidak boleh 2 kali pengulangan, tapi hanya 1 kali. Jadi hanya ada 1 kata para, sehingga kalimatnya bisa efektif. Nah, coba kita baca dengan menghilangkan 1 kata para. Wartawan BBC di Seoul, Laura Bicker, terkenang ketika dia menyaksikan para dokter dan perawat yang kelatihan di Daegu. Jadi, kalau kita hilangkan kata para satunya, 1 kata para, maka itu menjadi efektif. Jadi, kalimat yang mengandung pemborosan kata dapat ditemui dalam kalimat 5. Opsi yang E. Nah, ini merupakan soal terakhir. Jadi, untuk soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum part 7, cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.